With English, learn English like native then. Minggu lalu kita sudah belajar tentang simple future tense dan juga future continuous tense. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang future perfect tense dan future perfect continuous tense. Nah, berbicara tentang future perfect tense, mungkin kita akan bingung apa sih bedanya dengan present perfect tense, Pak. Nah, kita bahas dulu present perfect tense. Kita ingat kembali mata kuliah kita pada beberapa minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu tepatnya. Kalau present perfect tense itu membicarakan tentang kejadian yang berlangsung di masa lalu dan selesai pada waktu sekarang. Misalnya untuk menggambarkan pernyataan atau aksi yang sudah selesai pada waktu sekarang. Misalnya dan sifatnya penting, misalnya kayak I have finished the report, ya, saya sudah menyelesaikan laporannya. Atau misalnya menceritakan pengalaman hidup misalnya, we have been to Bali twice, kita sudah ke Bali 2 kali. Atau misalnya menceritakan kejadian yang sebenarnya belum selesai, ya kan, pada saat itu masih berlangsung, ya kan. Misalnya he have lived here for 2 years, dia sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Kalau future perfect tense sebenarnya menggambarkan hal yang sama, cuma rentangnya adalah dari masa sekarang ke masa depan. Jadi ibaratnya kita sedang membayangkan kejadian di masa depan. Nah, gitu kira-kira. Kejadian itu akan selesai di masa depan, dimulainya dari sekarang. Di masa depannya tergantung kapan itu, ya kan? Tergantung ekspresi waktu atau time expression yang digunakan. Jadi kalau misalnya saya mengatakan I will have finished the report by lunchtime, saya sudah akan menyelesaikan laporannya pada jam makan siang nanti. Ini jam makan siang nanti, sekarang belum makan siang, siang nanti, mungkin pagi ya, siang nanti pas jam makan siang laporannya sudah selesai. Artinya kita masih membayangkan di masa depan bahwa itu akan selesai. Atau misalnya saya mengatakan after our next trip we will have been to Bali 3 times. Setelah perjalanan kita berikutnya, kita akan sudah pernah ke Bali 3 kali. Artinya ya kita belum berangkat, kita belum ke Bali, saya masih di sini. Dan saya bayangkan mengatakan bahwa ya kalau saya sudah berangkat ke Bali lagi untuk perjalanan berikutnya, berarti saya sudah ke Bali 3 kali. Bukan saya ya, contoh aja. Atau misalnya yang tadi misalnya saya mengatakan by December he will have lived here for 3 years. Desember nanti dia sudah tinggal di sini selama 3 tahun. Atau by the end of December, pada akhir Desember nanti, he will have lived here for 3 years. Dia sudah tinggal di sini selama 3 tahun. Artinya ketika saya mengatakan itu belum akhir Desember, belum tanggal 30 Desember, 31 Desember, 30 Desember, saya lupa. Artinya ya mungkin saya mengatakan itu di awal Desember, mungkin juga saya mengatakan itu pada November, atau mungkin saya mengatakan itu pada bulan Januari, bisa, tergantung situasi dan waktu kita mengatakan itu. Artinya kita menyatakan bahwa kejadian itu akan seperti itu pada masa depan. Kejadian itu akan selesai pada masa depan. Nah, kira-kira di sini udah paham kan perbedaannya dengan present perfect. Nah, sekarang kita bicara lagi tentang apa-apa saja sih yang kemudian menjadi
hal penting dari future perfect tense. Nah, yang pertama, kita bicara pola dulu, ya kan? Jadi kalau pola dari future perfect tense, yang jelas subjek, will, kemudian have, lalu kemudian kata kerja ketiga, dan sisa kalimatnya. Jangan lupa ada ekspresi waktu di sana. Nah, kayak tadi kan, misalnya kita mengatakan I will have finished the report by lunchtime. By lunchtime itu adalah ekspresi waktunya. Ekspresi waktu yang digunakan dalam future perfect tense itu kalau orang native itu sering sekali, orang Inggris, orang Amerika, orang Australia itu sering sekali menggunakan kata by. By di sini berarti pada. By lunchtime, pada waktu jam makan siang. Atau tadi kita mengatakan he will by the end of December, pada akhir Desember misalnya. Nah, ekspresi waktu ini di sini penting. Nah, cuma ada beberapa ekspresi waktu yang sebenarnya ketika kita menggunakan itu sama aja dengan simple present. Bukan, simple future. Jadi misalnya kita mengatakan Linda will leave before you get there. Linda akan berangkat ketika kamu tiba di sana, sebelum kamu tiba di sana. Atau kalau kita mengatakan Linda will have left before you get there. Linda sudah berangkat ketika kamu tiba di sana, sudah akan berangkat ketika kamu tiba di sana. Sebelum kamu tiba di sana, before you get there. Nah, ini artinya kayak sama aja gitu. Tidak ada bedanya, ya kan? Ya, perbedaannya kecil sekali sampai kita mengatakan tidak ada bedanya tuh antara penggunaan simple future dengan future perfect. Nah, tapi kalau semisalnya ekspresi waktunya itu jelas, untuk memberikan perbedaan yang jelas di sini supaya kita nggak bingung kan perbedaannya antara future simple future dan future perfect itu di mana gitu perbedaan jelasnya. Bukan di pola ya, tapi pada konteks kalimat. Jadi kalau saya misalnya menggunakan ekspresi waktu yang jelas, misalnya saya mengatakan at 8 o'clock Linda will leave. Jadi pada jam 8 Linda akan berangkat. Nah, itu artinya Linda akan menunggu sampai jam 8 dan pas jam 8 dia berangkat. Ya kan? Tapi kalau saya mengatakan at 8 o'clock Linda will have left. Pada jam 8 Linda sudah akan berangkat. Artinya Linda tidak menunggu sampai jam 8 kemudian dia berangkat. Dia berangkat sebelum jam 8. Nah, kalau tadi at 8 o'clock Linda will leave, Linda menunggu sampai jam 8 dan pas jam 8 dia berangkat. Tapi kalau kita mengatakan at 8 o'clock Linda will have left, artinya ya Linda sudah berangkat sebelum jam 8. Ya mungkin jam 7.45 atau 7.50, intinya sebelum jam 8 Linda sudah berangkat. Kira perbedaannya di situ jelas ya. Nah, berikutnya pada future perfect tense itu deadline waktu itu harus ada. Kalau kita tidak mengatakan deadline waktu, ya lebih baik tidak usah menggunakan future perfect tense, kan itu akan membingungkan. Deadline waktu di sini ya ekspresi waktunya, time expressionnya. Misalnya kalau kita mengatakan Linda will leave, kita tidak bisa mengatakan Linda will have left. Linda sudah akan pergi. No, itu tidak natural dalam bahasa Inggris yang digunakan oleh para native. Pasti mereka mengatakan what do you mean? Ya kan? Kenapa? Karena tidak ada ekspresi waktunya.
Kalau misalnya kejadian seperti itu, mending mengatakan Linda will leave, Linda akan berangkat. Tidak usah mengatakan Linda will have left. Kecuali ada ekspresi waktunya, itu bisa. Deadline waktunya itu bisa. Terserah deadline-nya seperti apa. Apakah dengan menggunakan waktu yang jelas, gitu, atau yang mungkinnya fog. Yang fog itu yang kurang jelas, misalnya kayak next week, gitu, tonight, gitu. Atau mungkin yang ekspresi waktunya setelah sebuah kejadian lain terjadi, gitu. Misalnya after the party, atau after I finish, atau after apa gitu. Nah itu bisa. Sampai saat ini saya berharap Anda memahami apa yang dimaksud dengan future perfect tense ini. Meskipun sebenarnya future perfect tense ini digunakan kira-kira 0,01 berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh siapa lagi itu namanya, dalam kesalahan mereka. Tapi bukan berarti itu tidak digunakan, dan malah sebenarnya native itu kadang sering menggunakan itu. Misalnya dia mengatakan you can get here at 6 o'clock. I will have eaten breakfast by then. Ya, kau boleh kesini jam 6. Saya pasti sudah makan, sudah sarapan di situ. You can pick me up at 7 o'clock. Kamu boleh menjemput saya pada jam 7. I will have eaten breakfast by then. Saya sudah sarapan pada waktu itu, pada jam segitu. Nah, sering itu. Atau misalnya biasanya orang mengatakan by next week we will have move to our new home. Minggu depan kita sudah akan pindah ke rumah yang baru. Tapi ya tidak terlalu sering juga. Saya sering simple present, sering past, simple past. Dan biasa sering simple future pastinya. Nah, bagaimana dengan penggunaan future perfect tense dalam bentuk negatifnya misalnya? Oh mudah, tinggal tambahkan not, ya kan? Jadi kalau kita mengatakan tidak, kita bisa mengatakan will have not. Jadi will have not, baru kemudian katakan ketiga. I will have not finished the report by lunchtime. Saya tidak akan bisa menyelesaikan laporan ini pada jam makan siang. Kalau misalnya dalam bentuk interrogatif bertanya, ya tinggal dibalik kan. Will dulu, lalu kemudian subjeknya, lalu kemudian have, lalu kemudian kata-kata ketiga. Jadi misalnya kita bertanya, will you have finished the report by lunchtime? Apakah kamu bisakah kamu menyelesaikan laporannya pada jam makan siang? Maksudnya, bisakah kamu menyelesaikan laporannya sebelum jam makan siang? Pas jam makan siang. Maksudnya ya pada saat jam makan siang itu laporannya sudah selesai. Ya kan? Kita bertanya, will you have finished the report by lunchtime? Akankah kamu sudah menyelesaikan laporannya ketika jam makan siang? Nah, pada jam makan siang misalnya. Nah itu tadi kalau bentuknya aktif. Bagaimana dengan bentuk pasifnya? Nah, sebenarnya bentuk pasif itu yang tadi will have been, kembali, bukan, itu nominal kan? Tidak ada kata kerja di situ, maka tambahkan been. Nah, lalu kemudian kata sifatnya atau kata bendanya dan lain-lain.
we will have been to Bali 3 times after our next trip. Nah, kalau bentuk pasifnya sama, kasih have been juga, dan kemudian kata kerja ketiga. Misalnya kita mengatakan aktifnya adalah they will have eaten the whole chicken by the time I get there, atau before I get there. Mereka sudah akan menghabiskan seluruh ayamnya ketika sebelum saya tiba di sana. Nah, kalau kita mau bentukkan dia dalam bentuk pasif, kita tambah have. Jadi objeknya duluan ya. The chicken will have been eaten by them before I get there. Seluruh ayam itu, the whole chicken, seluruh ayam utuh itu sudah akan habis dimakan oleh mereka sebelum saya tiba. Mudah kan? Ya, saya berharap sih mudah bagi kalian karena ini sudah keseringan ya, dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, keseringan sekali. Ya mungkin tidak sering ya kalau kita bicara past future gitu, yang akan muncul mungkin agak kedengaran aneh karena biasanya kalau di SMA ya tidak dipelajari sebagai bentuk tenses, bukan sebagai past future tapi disebut penggunaan would dan should. Ya, saya harap ini agak mudah. Nah, berikutnya future perfect continuous. Nah, kalau future perfect continuous ya sama aja sih dengan future perfect. Dia juga jarang digunakan oleh native speaker. Tapi bukan berarti tidak digunakan ya. Nah, kalau future perfect continuous polanya sama dengan present perfect continuous atau past perfect continuous. Sama-sama ada verb ing di sana dan juga ada have. Jadi polanya adalah subject, will, have, been, lalu kemudian kata kerja pertama ditambah dengan ing, verb ing. Itu polanya kalau future perfect continuous. Itu digunakan untuk apa sih Pak? Nah, di sini kita kemudian menjadi sedikit bingung. Kenapa? Karena penggunaannya sebenarnya sama dengan future perfect. Jadi sama-sama menjelaskan kejadian yang akan berlangsung di masa depan. Bedanya kalau future perfect itu kita belum yakin apakah kejadian itu masih akan berlangsung. Tapi kalau future perfect continuous, kita yakin bahwa kejadian itu masih akan berlangsung. Saya mengatakan begini. Kalau future perfect ya, I will have waited for 3 hours by 6 o'clock. Jadi saya sudah akan menunggu selama 3 jam pada jam 6. Nah, di sini saya belum yakin apakah saya masih akan menunggu untuk setelah jam 6 itu, apakah saya masih akan menunggu, ya kan? Apakah juga saya masih menunggu ketika jam 6 itu, ya kan? Karena biasanya sebelum jam 6 saya sudah lagi sebelum jam 6 saya sudah berangkat, sudah pergi, tidak menunggu lagi. Tapi kalau saya mengatakan I will have been waiting for 3 hours by 6 o'clock. Saya sudah akan menunggu selama 3 jam pada jam 6 nanti. Artinya saya masih akan menunggu lagi. Setelah jam 6 itu saya masih akan menunggu lagi, mungkin sampai jam 7. Kalau sampai jam 7 berarti sudah 4 jam. Nah, perbedaannya di situ. Jelaskan perbedaannya. Nah, polanya tadi sudah dan mudah. Bagaimana dengan pola negatifnya? Mudah juga.
saya tambahkan not setelah have. Jadi have not been. Bagaimana dengan bentuk pertanyaannya? Ya, dimulai dengan will, kemudian subjek, kemudian have been dan verb dalam sisa kalimatnya. Misalnya, will you have been waiting for 3 hours by 6 o'clock? Apakah kamu masih akan menunggu selama 3 jam? Will you have been waiting by 6 o'clock? Apakah kamu masih akan menunggu pada jam 6 nanti? Ya kan? Bentuk pasif, ya bisa. Ya namanya 10 kalimat pasti bisa bentuk pasif juga kan. Kalau untuk bentuk pasifnya, maka subjek will have been, kemudian being, lalu verb 3. Jadi misalnya the chicken will have been being eaten by them tomorrow night. Ayamnya akan sedang dimakan oleh mereka malam besok. Tapi ada satu masalah pada future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense oleh orang native speaker itu tidak pernah digunakan ketika verbnya itu berbentuk statik, atau orang bilang juga non-action verb. Nah, ya bagaimana itu non-action verb? Nah, sebelum itu kita jelaskan dulu. Verb itu apa? Verb itu adalah kata kerja. Berarti kalau kata kerja berarti kita mengatakan action verb, ya kan? Kata kerja yang melakukan aksi, artinya kita bergerak. Tubuh kita melakukan aksi itu. Seperti saya kata tadi, menunggu. Kita melakukan aksi itu, menunggu. Atau kita membaca. Nah, kita melakukan itu, membaca. Ada aksi yang dilakukan, memasak, ya kan? Tapi kalau non-action verb atau kadang juga disebut static verb, artinya kata kerja yang sebenarnya tidak melibatkan gerakan tubuh atau aktivitas gitu, tubuh. Misalnya kayak know, mengetahui, itu kita tidak melakukan apapun. Karena kenapa dia bersifat konsep atau sense gitu. Atau misalnya prefer, memilih, love, mencintai, own, memiliki, possess, memiliki, belong, mempunyai, atau apalagi banyak sih. Sing, melihat, sound, suara, kamu terdengar misalnya. Nah, itu kalau terdengar berarti kamu terdengar seperti, suaramu terdengar seperti, ya. Your voice sounds like your voice sounds like Irwan Felix. Suara kamu terdengar seperti Irwan Felix. Nah, terdengar di sini sounds dan like juga, menyukai, itu adalah non-action verb. Kenapa? Karena kita tidak melakukan aktivitas. Sifatnya internal, pada konsep atau dipikirkan gitu. Tidak melibatkan gerakan tubuh. Believe juga non-action verb. Nah, future perfect continuous ini tidak digunakan pada non-action verb. Jadi misalnya saya mengatakan I will have been knowing you for 3 years by tomorrow. Saya sudah akan mengenal kamu selama 3 tahun by tomorrow, pada esok hari. Sebenarnya secara struktur kalimat, ya, itu sah-sah saja.
Tapi bagi native speaker itu akan terdengar aneh. Nah, kenapa? Karena ya tidak natural dikatakan seperti itu. Orang native speaker lebih memilih ketika dia bersifat non-action verb itu lebih baik menggunakan future perfect. Jadi kita tidak mengatakan I will have been knowing you, tapi kita mengatakan I will have known you for 3 years by tomorrow. Nah, sampai sini jelaskan tentang bentuk natural dari future perfect continuous. Masih bingung yang dimaksud dengan natural seperti apa ya? Kedengarannya aneh gitu bagi mereka. Kayak yang pernah saya jelaskan kemarin, kan? Atau misalnya kayak gini. Ya betul. Kita mengatakan what will you be when you grow up? Secara suatu kalimat itu udah benar. Kau akan jadi apa ketika kamu besar? Suatu kalimat sudah benar, tapi itu tidak natural. Mereka kan, what? Maybe you mean what will you become when you grow up? What will you have become when you grow up? Kamu akan jadi apa? Jadi mereka menggunakan future perfect. Karena terdengar what? Atau what will you have been when you grow up? What? What will you have been becoming when you grow up? Yang benar, what will you have become when you grow up? Karena dia sifatnya dia terdengar natural bagi orang yang native speaker. Nah, itu aja dulu materi kita pada minggu ini. Saya berharap Anda belajar dengan baik, dan jangan lupa tetap menonton film hanya yang berbahasa Inggris dan tanpa subtitle bahasa Inggris, dan hanya menyanyikan lagu berbahasa Inggris. Karena dengan demikian Anda akan terbiasa dengan penggunaan bahasa Inggris. Buat apa belajar teori jika kemudian kita tidak mempraktikannya? Paling tidak secara pasif, dengan membiasakan diri mendengarkan kata-kata, percakapan atau lagu dalam bahasa Inggris. Ya, paling tidak membuat telinga kalian, membuat pikiran kalian mengenai bahasa Inggris itu menjadi lebih terbiasa dengan bahasa Inggris. Itu aja dulu. Mungkin minggu depan kita akan belajar tentang past future, atau mungkin tidak, tergantung situasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.